Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho illahi ta'ala wa khususon aba'ana wa ummahatina wa abna'ana wa auladana wa bibarakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Itu kemarin kan sampean ngoten nggih. Jadi al-haqqu mir rabbika fala takunan, awalnya al-haqqu min rabbika-nya kepada Kanjeng Nabi Muhammad ya. Tetapi kita harus yakin khitabun nabi khitabu ala umatihi. Jantan Rasul sendiri ya seolah-olah oleh Gusti Allah ya diingatkan dengan keras kan. Seperti ke ayat sebelumnya, jadi seandainya panjenengan Rasul tidak nurut dan mengikuti ajakan mereka, maka la minal dzalimin la minal dzalakin. Sungguh kamu juga termasuk orang-orang yang zalim. Nah, ayat ini itu mengokohkan kepada Kanjeng Nabi, al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Ingat saya sampai situ minggu yang lalu. Jadi ingat, dari kebenaran dari Gusti Allah itu kainun, tetap ya. Jadi kebenaran mutlak ya. Jadi Gusti Allah itu punya kekuasaan mutlak, kebenarannya mutlak, tidak ada nah manusia, kebenaran dari manusia itu masih nisbi, relatif. Ya, oleh karena itu sehebat apapun produk akal manusia itu kebenarannya kebenaran relatif, masih mungkin salah dan juga mungkin benar. Makanya Rasul, kalau pendapat orang, kalau memang sungguh-sungguh memproduk pendapatnya itu, sekalipun keliru masih diakoni kalau hasil kerja otak ya, kerja akal sungguh-sungguh. Tapi kalau benar mendapat pahala dua. Tapi kalau Gusti Allah itu mutlak, tidak ada lagi tawar menawar. Ya, sama dengan panjenengan waktu mati, ya kebenaran hakikinya mati itu kan. Ada yang bisa tawar menawar dengan kematian kan, nggak ada. Nah, oleh karena itu monggo al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terusannya walikulli ummat walikulli wijhatun. Ya ini itu nggih, wa muwaliha. Ini ayat ini kedua peringatan dari Gusti Allah ya. Ayat sebelumnya kan berulang-ulang ya. Likullin walikullin. Nah, likulin itu kalau mengartikan itu menyimpan syai'in, likuli syai'in. Jadi ada tanwin, dalam tanwin likullin, linnya tuh menyimpan sesuatu, tanwinnya itu likuli syai'im. Nah, ada lagi makanya dijelaskan walikullin minal umami wijhatun. Lan iku saban-saban tetep, ada tetapnya Bu, walikullin lan ikut tetap kedua saban-saban suwiji segala sesuatu minal umami tetap saking umate Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau ada lagi yang matikan umam di sini umum, umat siapapun ya, umat siap golongan manapun. Wijhatun utawi kiblate, arah yang bisa dijadikan panduan. Jadi kiblat itu jangan hanya dipahami sebagai
arah sholat saja. Jadi setiap umat itu ada pegangannya sendiri-sendiri. Nah itu kita pegangannya apa yang diajarkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kan Kanjeng Nabi memberi unen-unen kan, man ahabbani kana ma'i fil jannah, sinten mawon sing demen dumateng aku insyaallah orang itu akan bersamaku di surga. Makanya mengingati Kanjeng Nabi itu salah satu indikator. Nah, kalau kita tuh demen dumateng Kanjeng Nabi kan. Makanya Rasulullah menjaminkan kullu ummati, napa terusannya Bu? Kullu ummati yadkhulunal jannata, setiap umatku pasti masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Membangkang kan, illa kecuali man sinten mawon aba kang ora gelem ya. Jadi ada ya kata Nabi orang yang tidak mau masuk surga itu ada Bu. Wa maya'ba ya Rasulullah, kan sinten sing yang boten purun masuk surga wahai Rasul, gampangannya itu man ato'ani dakhalal jannah, sinten mawon sing taat nang aku, orang itu pasti dijamin masuk wa may asoni pakod ya'ba, siapa yang bermaksiat kepadaku maka orang itulah orang yang tidak mau masuk surga. Kemudian ditawar lagi, kados nopo sing gambarane man atau ani, ya gelem sholat. Nah Rasul, kalau saya cukup sholat 5 waktu saja, puasa cukup bulan Ramadan saja, kemudian haji kalau memang ditakdirkan punya duit, kemudian zakat ditakdirkan punya harta, saya mau. Tapi kalau tidak punya duit, tidak punya harta, mana mungkin saya zakat, mana? Apakah saya hanya ngelakoni sholat 5 waktu saja dengan puasa bulan Ramadan saja termasuk umat panjenengan dan dijamin masuk surga? Kata Nabi, pasti. Nah, nopo malih kalau panjenengan ya sunatnya banyak, 5 waktunya banyak, ya. Ngamal bondo dunyone yo purun. Nah itu haji alhamdulillah umumnya insya Allah. Wong hanya sholat 5 waktu saja kata Nabi. Ada lagi yang tanya, kula niku abot kalau jauhi barang haram tok napa? Nah luwih apik. Nah, awakmu gelem ngadoi barang haram luwih apik. Nah, makanya surgane kok istimewa. Nah, dengar pilih yang mana panjenengan. Jadi kullu ummati yadkhulunal jannata. Nah, di sini juga kita begitu. Kita sebagai umat Islam punya pegangan di samping arah kiblat juga huwa muwalliha. Nah, huwa itu kembalinya ke kulun, Bu. Huwa utawi saban-saban saking umat manusa iku muwalliha, bakal menghadapkan wajahnya ke kiblat. Yaitu jadi haknya itu ke wijahnya, itu wajahnya. Bayane paling tidak wajahnya si kulun itu, si kuli umamin itu bisolatihi ing dalam solate si kulun. Nah itu fa'il hi-nya itu aidnya kepada kulun. Kulun itu menyimpan setiap umat di situ. Kulu umatin, jadi kulin itu ada. Nah inilah pekaknya kita kalau ngerteni bahasa kalimat-kalimat bahasa Arab. Wa fi qiraatin, lan iku ing dalam salah suwiji waosan bukan muwalliha tetapi muwallaha. Jadi bukan muwalliha. Jadi kalau panjenengan mireng tiang maos, loh kok dibaca muwallaha tidak muwalliha, niku sami-sami lerese. Sami-sami lerese. Kalau muwalliha menghadapkan dirinya kepada kiblat, ya si umat itu si wijahnya. Kalau muwallaha dia dihadapkan, jadi menghadap dan dihadapkan ini punya arti sama-sama menghadap kepada kiblatnya itu si wijahnya. Oleh karena itu, karena likulli ummamin wijhatun atau likulli umatin wijhatun, yaitu mengapa tidak umat, tidak mufrad? Karena kul itu ada sebagai kata ganti dari
kul mingkul, jadi keseluruhan. Nah, jadi ada istilahnya itu badal. Nah, badal itu adalah badal, ya ingat-ingat ada tamyiz, ya ada hal, ada badal. Nah itu kalau ngerteni kalimat-kalimat dalam bahasa Arab ada badal. Ini kata ganti badal itu. Kata ganti itu ada beberapa macam, ada kul mingkul, ada ba'du mingkul, ada badal isimam, dan ada badal golat, ada 4. Ganti yang keliru. Ini kategorinya gantinya kul mingkul, bagian dari seumat-umat, makanya jama'. Fastabiku al khairati. Nah, al khairati tidak dibaca al khairata karena jamak muannas salim. Pastabiku mongko berlomba-lombalah kalian, disi-disianlah kalian, musabakohlah kalian, kan kabeh al khairati ing perbuatan-perbuatan ingkang sae. Jadi kalau perbuatan yang baik kita harus berlomba-lomba, disi-disian itunya. Tetapi sekarang ini lebih bagus lagi, bukan hanya musabakoh tapi muawanah. Nun sewu nggih, ngapunten. Alhamdulillah. Ngertos Bu, muawanah nggih, tolong menolong. Jadi kebaikan itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa kalau dikerjakan bersama-sama. Gak mungkin di dunia ini tidak ada satupun orang yang sudah sering sampaikan itu yang bisa hidup mandiri, itu gak ada. Omong kosong lah, kalau saya bisa mandiri, betul tak? Coba tanyakan, kalau sampean bikin sambal terasi saja, berapa ribu orang yang kita libatkan? Ayo, ya sambal terasi itu yang sepele, sambal terasi saja, berapa ribu orang yang kita libatkan? Berangkai, siapa sing nanam lombok? Nah, ya toh, sokok di lomboke, pernah berpikir enggak? Dari Sabin. Nah, sekarang apakah orang nanam lombok mesti sendirian? Ternyata tidak. Terus ini dari sawah nang pasar. Nah, itu pasar pun ada pasar induk, ada pasar, iya kan? Warung. Jenengan tumbasnya paling dari warung, nggih. Itu lombok. Sekarang ulek-ulek aja sepele. Iya kan? Iya, coweke. Itu baru lombok, cowek. Kalau uleg-uleg saja sudah melibatkan berapa ribu orang, nggih. Kalau dirangkai, dereng terasine, nggih. Terasine saka endi? Saka Sidoarjo, saka Tuban, Jenuh. Nah, kan yang terkenal kan ya, terasi Tuban atau terasi Sidoarjo, nggih. Itu baru 3 jenis saja, belum lagi tambah brambang, nggih. Lain. Maka gak ada. Kalau menjenengan ngotot hidup bisa mandiri, ayo taruhan, ayo. Kalau panjenengan besok punya anak perempuan, anaknya itu kongkon lahir tanpa ada pertolongan siapapun, nah, bisa medal dewek nopo boten? Ayo buktikan, ayo. Makanya cengotot-ngotot, bisa mandiri, omong kosong. Mandi sendiri mungkin iya. Kalau mandi sendiri iya, tapi kalau mandiri dalam kebutuhan apapun gak iso. Apa mali bapak-bapak lalu tinggal bojone bingung kok. Apa ya, makanya cepet-cepet kawin lagi bapak. Nah, ibu-ibu tinggal suaminya aja lumayan. Banyak ibu yang sukses ngopeni anak gara-gara ditinggal suaminya. Contohnya ibunya Gus Dur. Usia berapa ibunya Gus Dur itu nih? Bayi itu bisa sukses. Nah, makanya adalah istilah single parent, Bu nggih. Kalau perempuan bisa sukses. Bapak-bapak jarang, Bu. Ono ibu bingung kok apa meneh kalau ibu Jadi gak ada manusia itu hidup bisa mandiri, itu omong kosong. Nah, kalau gak percaya monggo. Kita ini kalah mandiri karo namanya penyu. Tahu penyu, Bu? Ya, kura-kura dalam perahu. Ya. Coba panjenengan ada tiang Banyuwangi niki, wonten tiang Banyuwangi atau tiang Prigi itu Trenggalek. Nah, yang ada penangkaran penyu tuh hebat, begitu nelor dijarke tutupi pasir dan udah nggak perlu dianggremi kados pitik, nggak perlu penyu itu.
Makanya kalau kita berbicara makhluk Gusti Allah yang paling mandiri itu penyu. Ya. Begitu netes griming dewe gremeng merayap sendiri ke lautan. Nah, sekarang putri panjenengan kalau lahir coba ada nggak manusia yang keluar terus merayap dewe? Gak ada. Makanya cok sombong-sombong dari tiang niku. Ya. Kok angkuh, sombong, kemeliti, keminter, ke terus Bu nggih. Pun ngantos ngoten. Kita ini hanya bisa hidup dengan muawanah, dengan tolong menolong. Makanya mari bangkitkan semangat networking, bahasa Maduranya sekarang. Bisnis yang paling ideal sekarang kan networking, bisnis jaringan, nggak bisa. Nah kita juga membangun kebaikan pun ngantos rumongso dewe mongko bareng-bareng mlebu surga bareng nggih, pun ngantos mlebu neraka bareng. Pastabiku istabako, yastabiku itu musabakotan itu, badiru tegese bersegeralah. Makanya kan ada hadis kan badiru ila sholati, badiru ilal wudu. Jadi kalau kamu marah, badiru ilal wudu, bersegeralah kamu berwudu. Nah kalau dengan berwudu masih belum masih belum bisa mengendalikan emosinya, badiru ila sholati, bersegeralah kita sholat. Kalau sholat masih gondok terus, oh pancene atimu itu elek ngoten mawon, kenang kita hati kita itu elek. Kalau duwe benci, duwe marah kepada orang, kemudian apalagi karo bojone umpama nauzubillah min zalik. Kok biasa ambung-ambungan mak kok marah-marahan itu kan gak bener. Makanya ya cipika-cipiki lah, bukan ambung-ambungan lah, bahasa kok kasar banget. Biasa cipika-cipiki kok marah itu kan aneh bin ajaib. Makanya karo konco gak sampai lebih 3 hari. Kalau gondok itu Bu pun ngantos lebih 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari kata Nabi sudah tidak dianggap lagi umat Nabi. Aibadiru tegese bersegeralah, cepet-cepetlah ila taati maring taat kepada Gusti Allah. Nerimo wa qabuliha lan nerimo ing taat. Makanya saya tadi katakan kul umati yadkhulunal jannah. Itu karena ada ayat ini Bu ya. Ainama takunu yati bikumullahu jami'a. Ainama takunu nang endi-endi mawon sampean ono kabeh ya, lamun di mana saja kamu bertempat tinggal, yati bikumullahu jami'a, disitulah Gusti Allah tetap akan mengumpulkan kalian. Di sini maksudnya yajma'kum yaumal qiyamati payujazikum bi a'malikum, tegese kalau kamu nanti ya mati di akhirat, Gusti Allah tetap akan mengumpulkan orang-orang yang bagaimana? Orang-orang yang mau bermusabaqah fil khairat. Akan dikumpulkan oleh Gusti Allah. Jadi aina matakunu ya'ti bikumullahu jami'a ditafsiri dari mulai aina matakunu itu. Tafsirannya apa? Gusti Allah yajma'kum bakal ngumpulkan kepada kalian semua kapan? Yaumal kiamati, ketika dino kiamat. Khusus bagi orang-orang yang mau melaksanakan kebaikan, tidak ijen-ijen Bu, dikumpulkan. Mudah-mudahan jamaah Masjid Kebonsari ini besok nang dunya ya rukun, nang akhirat juga kumpul. Payujazi makan bakal balas sapa Gusti Allah, jazaan itu balesan. Payujazi maka bakal membalas sinten Gusti Allah kum ing sira kabeh bi a'malikum kalawan sebab amal perbuatan kita semua. Mudah-mudahan, makanya monggo pun ngan medit-medit Bu untuk kebaikan lho Bu nggih. Buat apa sekarang kita ngelumpuk harta kalau tidak digunakan untuk saving di akhirat nanti. Di dunia ini kan nikmat kita, kepuasan kita cukup sak jengkal. Ayo, siapa yang kepuasannya melampaui 1 jengkal? Ayo. Ada nggak di antara ibu-ibu yang menikmati kepuasannya di atas 1 jengkal?
Ya di sini ya 1 jengkal. Di balik di balik tenggorokan dan kerongkongan masih ada enggak menikmati nikmatnya es campur? Ya Bu, nggih. Dia di luar di balik leher sudah selesai sampai jengkal sini aja. Nah, nggih. Iya toh? Makanya ada 5 cm mulai surga itu 5 cm. Sudah baca belum Bu? Itu roman cerita novel ya 5 cm. Jadi film kan sudah jadi film. Tahu moco Bu. Saya senang baca-baca gitu itu. Jadi tidak kalah sama anak muda. Cuma nonton filmnya enggak pernah. Bawah juga Bu. Coba hitung bawah Bapak-bapak. Jadi sak jengkal aja kepuasan dunia ini. Nah, kesuaraan akhirat tidak ada batasnya kan mala ainun ra'at wala ududun sami'at wala khatara biqalbin basar. Jadi puasan akhirat itu kapan gambarannya jenengan akan menikmati kepuasan akhirat? Ya, ketika panjenengan tersenyum simpul mau meninggalkan dunia. Makanya berlomba-lombalah kita tersenyum simpul ketika kita masuk ke alam kubur. Ya, kalau kelihatan kan papyadot wujuh. Jadi wujuhu yauma idin nadiro kan ila rabbiha nadiro. Jadi ketika gambarannya itu tersenyum simpul. Makanya panjenengan insyaallah syaratnya nopo? Pertama, mangkola akhiru hayatihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Makanya kan Allah kan para orang nuntun orang meninggal dunia itu yaitu. Yang kedua kata-kata maca sholawat, yaitu sholawat itu password maca sholawat. Nah kalau meninggalnya sudah 3 hari 3 malam gak mati-mati, waduh ini repot. Sing repot keluargane golekno tombo biasanya, golekno sing umben-umben nggih, golekno daun kelor barang nggih, golek galih kelor ya semua mulak mali gak mati-mati. Oleh karena itu mudah-mudahan panjenengan semua matinya tersenyum simpul. Ida matau bakau, biarlah mereka tertawa ketika kita lahir menangis, berupayalah kita tersenyum simpul ketika biarkan mereka menangis. Ketika lahir biarkan mereka tertawa, tapi begitu kita meninggal dunia biarkan mereka menangis tapi kita tersenyum simpul kan bakau. Dan itu sering di syair itu sering diungkapkan oleh Gus Dur setiap ceramah, hampir setiap ceramah itu Gus Dur menyampaikan syair ida bakau dan inna wa satune Gusti Allah iku ala kulli syai'in ing aturan sebiji-biji qadirun maha kuwasa waos maha kuwaos ngaten nggih. Wa min haitsu kharajta. Nah ini menegaskan kembali, sebelumnya juga aya ungkapan seperti ini juga ada. Wa min haitsu kharajta lan di awakmu, yaitu bepergian kemana saja kamu berjalan. Nah itu lisapan kemana saja kamu pergi, kemana saja kamu pawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka arahkanlah wajahmu itu. Nah di sini kaknya tetap Kanjeng Nabi. Ya sekarang untuk kita semua arahkan kemana? Wali itu fil ma'mar itu. Maka arahkanlah wajahmu itu syatral masjidil haram, menghadap masjidil haram. Nah ayat ini dibalen-baleni katanya wa qarrahu li bayani tasawi hukmi safari wa ghairihi, itu di bawahnya. Wa innahu lal haqqu min rabbi, karena memalingkan wajah pawalinya itu, wa innahunya ke pawali itu tauliyahnya itu, menghadapkan wajah kamu itu lal haqqu, bener-bener min rabbika, perintah saking pangeran panjenengan wahai Kanjeng Nabi Muhammad. Itu ayat ini dijadikan sarana untuk mempertegas Rasul supaya kokoh dengan pendiriannya, tidak lagi tergoda oleh sayakulus sufaha di awal juz kedua itu. Kembali ke awal. Jadi ketika Rasul bimbang, Rasul dianggap orang
Makanya orang-orang barat menganggap ketika Rasul dalam kondisi seperti itu, yang kita diberi gambaran berdoanya saja sampai sampai 16 bulan Rasul menengadah ke langit untuk mohon pada Gusti Allah agar dipalingkan, dialihkan dari tadinya menghadap Baitul Maqdis, Baitul Muqaddas, diarahkan ke Ka'bah. Dan Ka'bah itu memang semenjak Nabi Ibrahim itu sudah dijadikan arah kiblat. Makanya panjenengan bahkan menurut sejarah sholat, sebelum dapat perintah sholat itu Rasul sholatnya sebetulnya sudah menghadap Ka'bah. Itu jadi begitu dapat wahyu pertama itu kata Rasul sudah membawa sholat, dan nabi-nabi sebelumnya juga sholat. Dan sholat yang dipraktekkan oleh nabi-nabi sebelumnya tidak jauh berbeda. Kalau prakteknya loh Pak ya, prakteknya sama dengan apa yang kita praktekkan sekarang. Jadi sholat aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi bisyara'i makhsusatin, yaitu perbuatan-perbuatan di mana sholat itu ada aqwalun, ada ungkapan-ungkapan kata-katanya, dan kata-katanya juga tidak banyak. Nggih, sing wajib kata-kata dalam sholat tuh saya ulangi lagi ada berapa Bu? Yang wajib ketika kita sholat itu hanya ada berapa? 1, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu wajib, Allahu Akbar. Tidak boleh diganti dengan Allahu Kabir dan segalanya. Yang kedua, membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga, tasyahud akhir dengan sholawatnya. Kita termasuk mengikuti pendapat Imam Syafi'i, walaupun ada yang mensunahkan membaca sholawat, tapi tetap kita menjadikan baca sholawat itu wajib. Yang keempat, salam yang keberapa? Yang pertama. Jadi 4 itu saja, gak banyak-banyak. Ya, enteng kan sebetulnya. Makanya kalau ngajari anak, saya tuh cukup 2 saja. Kalau untuk benar tidaknya sholat itu, 1 membaca surat Al-Fatihahnya, yang kedua membaca tasyahud akhir. Kalau bacaan Fatihahnya benar, bacaan tasyahud akhirnya benar, berarti sudah bisa sholat benar. Yang lian-liani pun sunnah. Nah, sunnah sholat itu ada 2, ada sunnah hayat dan ada sunnah ab'ad. Nah, sunnah ab'ad itu ada tidak banyak ya. 1 ya, sunnah ab'ad itu tasyahud awal, doa iftitah. Yang pertama doa iftitah dulu, itu ab'ad. Nah, kalau artinya ab'ad itu kalau panjenengan lali atau supe alias lupa. Nah, itu menurut sebagian ulama yang itu menjadikan sunnah ab'ad itu harus diganti dengan sujud sahwi. Pernah dengar nih sujud sahwi? Kapan sujud sahwi itu dilakukan? Nah, setelah selesai tasyahud, kemudian sujud sahwi, wawasan apa Bu? Ayo Bapak-bapak, wawasan subhanalladzi la yanamu wala yashu 3 kali. Kemudian berdiri tegak lagi, langsung salam. Jadi qobla salam. Yang kedua tasyahud awal. Nah, itu tasyahud awal. Itu yang pokok sunnah ab'ad itu. Sehingga panjenengan pun dibingungkan apakah setelah membaca Al-Quran ini suratnya panjang pendek. Mau panjang boleh asalkan makmum, kalau berjamaah jodoh-jodoh sakno makmume ya. Tapi kalau untuk sendiri mau 1 rakaat setelah Fatihah baca 10 juz silahkan. Ya, kalau sendiri. Tapi kalau dengan orang banyak ya toleransi lah. Ojo dowo-dowo juga ojo cepet-cepet. Nah, itu bacaan-bacaan. Nah, bacaan subhanallah rabbiyal a'la, subhana rabbiyal adi, robbana lakal hamdu dan seterusnya, rabbik firi warhamni, itu bacaannya kategorinya sunnah hayat.
Jadi kalau jenengan maos sae boten maos rugi. Ya, makanya harus maos ya. Jadi sederhana. Wa'af alun, dan perbuatan-perbuatan ketika kita sholat itu juga agak banyak yang wajib itu. Satu, apa? Al-qiyamu alal qadiri, berdiri bagi orang yang bisa. Nah, kalau boten saged ya lenggah lungguh alias duduk, boten napa-napa. Boten saged duduk tidur sambil tidur. Kalau boten saged semuanya, nah isyarat boleh, isyarat lewat batin. Coba kalau panjenengan koma, kayak dipiralkan di mana, di konon katanya Perdana Menteri Israel yang paling kejam itu sinten, Ariel Sharon. Ini sekarang kan dipiralkan dia sudah 8 tahun kok koma. Nah, badannya sampai digrogoti karo napa Bu? Kadasno digrogoti karo set belatung. Masya Allah, itu dipiralkan. Benar tidaknya, tapi semuanya membenarkan kalau itu adab di dunia itu memang ada. Jadi tidak bisa dia dikubur karena secara ini denyut nadinya masih ada. Nah itu yang paling repot. Ya, saya juga punya keluarga Bu, ya Allah, kadang-kadang sudah ya mau 15 tahun berbaring di atas. Jadi apa, kembang amben ya Bu ya. Nauzubillah min zalik. Kembang bayang apa kembang amben. Nah itu. Makanya monggo siji, penyakit itu disebabkan oleh 3 hal. Pertanyaan banyak ngerasani. Hadis menjamin ya, orang kalau uripe ku gentingan, irian, dengkian, diberi cubuk juga akhir hayatnya tuh angel. Nauzubillah min zalik. Yang kedua, biasa ngerampas harta orang, terutama bongso tanah atau mengambil barang yang bukan haknya. Ya, itu. Hati-hati urusan pertanahan itu, perbatas biasanya kan. Ya itu. Memang betul hanya satu pacul, satu cangkul, tapi kan ke bawahnya. Nah, itu. Apalagi berani-beraninya menempati sesuatu yang bukan haknya. Ya titeni ae, uripe niku mesti soro. Itu sudah ada hadisnya masalahnya, bukan ngarang-ngarang saya ini. Ya itu. Yang ketiga, cengkre. Wong cengkre. Napa cengkre boten sumrapul niku. Cengkre. Dan makanya kalau gadah penyakit itu monggo sekarang kita bersihkan. Wong ngikuti contohnya Rasul, dilempari bangkai ya tetap sabar. Mau dibunuh depan sudah pedang sudah di tangan. Tahu-tahu pedangnya sing jatuh kan itu. Insyaallah tegar pun ngantos luar biasa. Nah, nang endi wae panjenengan menghadap berada ya pawali wasaka syatrul masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabb wa mallahu wa malan ora ono sapa Allah Gusti Allah iku bighafilin, ora ono tuh bahasa halusnya boten wonten nggih. Tidak mungkin Gusti Allah itu lali itu lupa. Dengan apa lupa? Ma yang pertama artinya tidak Bu. Sedangkan ma yang kedua ini tuh nopo mawon. Nah itu. Nah ini hebat kan bahasa Arab itu. Sama-sama maknya artinya bisa beda. Wa ma Allahu lan ora ono sinten Gusti Allah iku bighafilin zat kang mo lali amma saking nopo mawon tak malun kang agawe sira kabeh. Insyaallah. Jadi Gusti Allah itu sampai ada diteguhkan lagi ayat-ayat yang berhubungan dengan wa mallahu bighafilin amma tak malun la yadullu amala amilin pamayak mal misqala daratin khaira yarah wa mayak mal misqala daratin syarra. Itu banyak dalam Al-Qur'an. Jadi kalau kita titeni menunjukkan bahwa Gusti Allah memperlihatkan ketegasannya bahwa Gusti Allah tidak akan menyia-nyiakan apapun yang kita kerjakan, itu lebih dari 100 ayat dalam Al-Qur'an.
Monggo panjenengan titeni. Ini aja sampai surat ini 100 ayat 150 berapa ini? Itu dari awal sudah berapa, bayangkan itu. Dari mulai surat Al-Fatihah sampai ke sini Gusti Allah tidak berjanji tidak akan menyia-nyiakan apapun yang. Jadi keadilan Gusti Allah itu pasti ya. Jadi pun ragu panjenengan. Nah, ini amat malun juga begitu, ada yang bita wal ya. Jadi wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Nah, boleh dibaca. Taqaddama misluhu, sekatnya tafsirannya. Taqaddama wis disi apa misluhu, contoh-contoh dari wa mallahu bighafilin amma ta'malun itu. Wa qararalan balen-baleni sinten Gusti Allah li bayani tusawi hukmi sapari wa ghairihi, untuk mengokohkan kalau kita di mana saja, kapan saja, sedang apa saja, maka kita pun nali mengokohkan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengokohkan penghadapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang tasawuf itu belajar allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, bukan hanya menghadap tapi betul-betul merasakan di mana saja, kapan saja, sedang apa saja kita ini merasakan dihadiri oleh Gusti Allah. La tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Mas Dewi ya. Wah, itu pun lali ketika sampan jenengan dodolan hitung-hitungan duit. Ojo lali ngenang Gusti Allah. La tulhihim tijaratun wala bai'un. Ketika kita berbisnis, beraktivitas, kerja apapun, pun lalos ngartos lali diingat nang Gusti Allah. Apa pegang tasbih begini? Nah ini ya tidak. Yo atine iku, atine sing leres-leres madep mancep, ya itu madep mancep nang Gusti Allah. Ada ilmunya Bu, mungkin kapan-kapan nanti kalau sudah pas ayat-ayat itu, nah kita ini. Wa min haitsu kharajta fawali wajhaka syatrul masjidil haram. Wa min haitsu kharaja, mengukuhkan kembali ini. Jadi di depan sudah fawali wa syatrul masjidil ini, jadi udah bolak-balik Gusti Allah menjelaskan wa min haitsu kharajta, ya. Fawali wajhaka syatrul masjidil haram, ini juga begitu. Wa min haitsu kharajta fawali wajhaka syatrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujahakum syatra, yaitu sama dengan ayat sebelumnya ini itunya itu. Jadi untuk mengokohkan wa haitsu ma kuntum di mana saja kamu berada. Nah, ma itu di saat di mana saja di sini. Fawallu, maka hadapkanlah wujuhakum ing wajah-wajah panjenengan semua syatrahu ing. Nah, untuk apa Gusti Allah balen-baleni kados niki? Karrarahu litakidi, untuk mengokohkan. Ya, ini kita juga harus ingat, memang rahasianya hati mesti kita selalu berbolak-balik. Ketika kita berpegangan itu mesti ada ujian goncangan. Ya, jadi sebetulnya ini sindiran kepada kita. Kalau kita ini masih mangmang, masih ragu, kemancepan itu tidak sampai tertanam dalam. Nah, itu. Nah, kalau makanya ketika kemana saja, di mana saja kamu berada, arahkanlah wajahmu itu tetap kepada Gusti Allah, kan itu. Insya Allah kalau sudah begitu, mati dalam kondisi apa saja, di mana saja, insya Allah Gusti Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Untuk apa itu semua? Li alla yakuna linnasi alaikum hujjatun. Pengokohan mengulang-ulang ungkapan wa min haitsu kharajta fawali wajhaka syatrul mahram itu li alla yakuna, supaya agar orang-orang yang tadinya selalu ngilokno, selalu ngelecehno, selalu membuli kepada panjenengan wahai Kanjeng Nabi, ini betul-betul sebagai alasan yang kuat. Nah, itu hujatun itu sebagai alat pengokohan yang kuat. Kalau Gusti Allah itu menjamin, nah itu menjamin. Nah, itu.
Jadi penjelasan kadang-kadang mujadalatun ila tawali ila ghairihi. Jadi ini memang sebagai alasan, sebagai argumen ya kepada orang-orang yang tadinya membuli Nabi bahwa apapun yang dipraktik perintah menghadap kiblat ini pun ragu pun manmang, karena Gusti Allah ini ya akan selalu menyertai kita. Nah itu. Sehingga orang-orang yang angas katanya, kalau Yahudi yang yajhadu dinana, yang melecehkan agama kita. Jadi dulu itu sudah diprediksi oleh Gusti Allah itu, semenjak Al-Quran ini turun, bagaimana orang-orang non-muslim, terutama orang Yahudi dan Nasrani, akan membuli, melecehkan, menghinakan, membuat strategi-strategi yang bisa mengucilkan keberadaan umat Islam, yang memutarbalikan kenyataan kepada umat Islam. Ini memang sudah diprediksi oleh Gusti Allah. Oleh karena itu Rasulullah diberi kekuatan penangkalnya itu. Ya wayat ba'u kiblatana wa qal musyrikina yadda'i millata Ibrahim wa yukhalifu kiblat illal ladina zalamu minhum. Nah itu orang-orang yang betul-betul tidak percaya dan tidak lagi menghiraukan ajakan Nabi, kepada Nabi itu, orang-orang yang seperti itulah namanya orang-orang zalim. Makanya ayat selanjutnya itu dikokohkan oleh Gusti Allah kan, fala tahsyauhum wahsyauni, fala tahsyauhum, maka teman-teman ojo sampai ragu, ojo sampai wedi ya, awakmu kabeh wahai umat Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu wahsyauni, takut kepada aku sajalah. Nah, kan itu hanya kepada aku sajalah, wali utima ni'mati alaikum. Nah, supaya apa? Kalian betul-betul, nah menurut orang-orang tasawuf, khoswah itu di atas takwa ya, jadi kalau takwa itu standar-standar saja, makanya ada imtisalul awamiri wajtinabun nawahihi, ada yang mengatakan fi syariah. Jadi kelihatan yang penting melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, cukup di situ saja. Nah, kalau sudah khosyah itu sudah di atas tuh, ketakutan nang Gusti Allah itu betul-betul bronto. Jadi bagaimana seneng gitu ya, istilahnya itu kokoh lah itu nyata. Sehingga amalannya bukan hanya syariat saja naik pada hakikat. Jadi hakikat itu saja nih amaliyah kolbiyah, nah, dalam bahasa tasawufnya itu. Sehingga hati kita itu gemerengsengnya hati itu terkendali, tidak sampai terhanyut kepada hal-hal yang ba'isul hawa, katanya Imam Ghazali, ajakan-ajakan yang menjerumuskan kita kepada kejelekan, kejahatan. Makanya di situ Pak ada tahliyatul qalbi anil awsafil mazmumah wa tahliyatuhu bi awsafil mahmudah fayasduru minhu af'alul jamilah. Yang tempo hari tanya taholi, tahali, tajaliatnya itu perbuatan-perbuatan ingkang sae, memancarkannya itu perbuatan-perbuatan yang baik. Mengapa orang bisa seperti itu? Karena hatinya selalu dibarengi dengan zikir, selalu dibarengi dengan ingat dan takut kepada Gusti Allah. Nah, kalau sudah seperti itu, maka sama dengan kita itu menyempurnakan nikmat-nikmat Allah yang pernah diberikan kepada kita semua. Itu kan wala alakum tahtadun, walala menawa awakmu kabeh iku tahtaduna angsal petunjuk kepada apa? Ilal haqi, kepada melaksanakan perbuatan-perbuatan yang benar. Ngoten saudara nggih. Nah, monggo ini karena sudah lama kita ini enggak kroso, subuhnya sudah jam 4. Jam berapa sekarang nih? Jam 4.40, jam 3.48. Nggih, subuhnya itu. Sehingga belum jam 4 kita sudah subuhan. Monggo kalau ada mau ini, Pak. Monggo.
Nggih. Wajaka ya, ya, ya. Ya karena ada sayakulu sufaha itu, ada orang-orang Yahudi Nasrani yang menganggap bahwa Baitul Maqdis itu sudah trademarknya mereka, jadi sudah arah mereka ketika mereka sholat. Nah, sholatnya juga sama. Ada yang mengatakan Yahudi yang benar, Yahudi yang benar, ya Nasrani yang benar. Sholatnya juga 5 waktu, Pak. Cuman istilahnya itu di dalam sejarah sholat. Jadi kalau panjenengan mau sejarah sholat, nah ketika itu memang mereka itu menghadapnya ke sana. Nah, mengapa Rasulullah juga menghadap ke sana? Karena belum ada kepastian ketika sholat awal itu kan, sholat yang wajib itu kan ketika beliau Isra Mi'raj itunya. Jadi perintah sholat secara wajib itu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu perintahnya kurang lebih 1,5 tahun sebelum hijrah. Jadi, nah ketika Rasulullah masih menghadap ke sana, ya perintahnya memang belum ada perintah khusus apakah menghadap ke Baitul Maqdis atau menghadap ke Ka'bah. Jadi sebelum ada perintah pawali wajhaka syatrul Masjidil Haram, memang Rasul belum ada perintah khusus menghadap ke mana sholatnya. Itu ada yang ahli tafsir ya memberikan gambaran. Nah hikmahnya sakjane, hikmahnya seperti itu tuh menunjukkan bahwa sebetulnya sholat orang Islam itu awalnya tidak perlu menghadap kemana-mana awalnya itu. Sehingga mau ke Baitul Maqdis silakan, tetapi karena Rasulullah juga dibully, dilecehkan, dicaci maki, maka beliau berupaya mencari solusi. Sebab apa? Pengikutnya yang bingung, Pak, bukan nabinya yang bingung, pengikutnya. Rasul kita ini katanya ajaran kita beda, ajaran kita tidak sama dengan syariat kita tidak sama. Mengapa kok kita masih menghadap ke Baitul Maqdis? Itu masalah ada Pak itu. Ngoten ceriose menurut sejarahnya kados ngoten, Pak. Ya. Nah, iya memang ketika awal wahyu memang Rasulullah itu sudah menghadap ke ini. Nah, kalau kenapa ketika sudah menghadap ke Ka'bah kemudian itu kan sebetulnya dalam rangka apakah umat Bani Israil Yahuda ini kira-kira kena diajak apa enggak. Jadi niatan Rasul menghadap ke Baitul Maqdis awalnya hanya berupaya untuk mencoba. Itu awalnya itu. Sejarahnya ngoten, mencoba apakah mereka itu mau Islam apa enggak. Sebab apa? Kan Rasul sendiri masih punya keyakinan bahwa Baitul Maqdis secara khusus memang itu bukan karang-merangan mereka, betul-betul menghadap. Makanya likuli umamin wijhatun itu. Setiap umat itu ada arah ngoten, Pak. Jadi maunya dalam rangka ngejak awalnya itu bekne kan bekne itu menowo. Ternyata tidak. Menghadap Ka'bah juga begitu. Kalau tadinya orang Yahudi dan Nasrani di Iloni menghadap ke Baitul Maqdisnya, tetap tidak. Makanya Nabi akhirnya barangkali sekarang yang akan saya ajak dakwah itu adalah musyriki Mekah, kan itu Arab Mekah. Itu Arabi musyriki Arab itu dengan menghadap ke kiblat. Sekarang mudah-mudahan bangsa Arab musyrik bisa diajak menghadap. Karena apa? Nah, orang Arab musyrik karena sudah menganggap di Ka'bah itu ada patung-patung kan, ada Lata, ada Uzza kan itu. Setelah patungnya dibersihkan oleh Rasul, diajak tahu bekne menowo juga. Makanya di sini likuli umamin wijhatun. Setiap umat itu mesti ada arah
sendiri. Itu sejarahnya itu sebetulnya dalam rangka dakwah, Pak, menghadap itu dalam rangka dakwah awalnya, tetapi ternyata angil ngajak karena apa? Walantardo angkal Yahudu walan. Nah, cerita itu bisa dibawa di sini, Pak. Nah, makanya saya tak bukakan. Jadi Gusti Allah itu koyong ngawei ilham bahwa jenengan akan tanya, makanya saya bukakan cerita yang saya omong itu di sini ada ceritanya. Nah, jadi di tafsir Ibnu Katsir kebetulan namanya kan kebetulan, Pak. Terima kasih ngatur suwun. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim.